¿Puedo abrir ya los ojos? Aún no, ya casi. Un segundo. Ahora lo verás. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kebahagiaan seorang gadis cantik bernama Anna setelah mendapat hadiah sepatu roda dari ayahnya yang bernama Sebastian. Di tengah kebahagiaan, Anna langsung mengajak si ayah untuk bermain. Mendengar suara pintu terbuka, sontak membuat mereka panik dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Suwe sekali, pelarian Sebastian malah dibegal komplotan tukang pijat keliling. Rupanya mereka berniat mengambil semua perbekalan milik Sebastian. Akhirnya trio pijat begal yang dipimpin si Nurul ini berhasil merebut semua perbekalan yang telah susah payah Sebastian kumpulkan. Dan saat Sebastian berniat menghabisi trio begal dengan botol kecap, Anna yang ketakutan memberi isyarat agar si ayah tidak melakukannya. Selang beberapa saat, mereka yang akan pergi keluar bangunan langsung mengenakan kacamata renang yang dimodif dengan lakban hitam. To Europe and Siberia. All we know about these beings is that Apakah kalian bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi? Kalem, karena film Bird Box Barcelona pun baru dimulai. Setelah kita melihat kengerian di kota Barcelona, 4 orang warga dengan mata tertutup kain serbet terlihat pulang beriringan setelah menjarah Ojon Smart. Di saat itu pula Sebastian langsung menyuruh Anna untuk bersembunyi, sementara ia akan menyapa ke-4 orang itu. Menyadari orang-orang itu berhenti, Sebastian yang terluka dan kekurangan makanan langsung meminta bantuan. Lantas jika mereka bersedia membantu, Sebastian akan memberitahu tempat generator listrik milik mantan perusahaannya, di mana generator ini bisa mereka gunakan untuk menyokong berbagai kebutuhan. Kemudian setelah sedikit berunding, si subur yang tergiur langsung menerima tawaran tersebut. Namun saat si subur akan mengajak Sebastian ke shelter, anehnya Sebastian mengaku jika dirinya hanya sendirian. Setibanya di shelter, si subur yang melihat Sebastian terluka langsung mengajaknya berkeliling sebelum menemui dokter Liliana. Di tengah perjalanan, Sebastian pun kagum saat orang-orang ini menjadikan pool mobil bus sebagai tempat tinggal. Di malam harinya, Sebastian yang telah diobati diajak dokter Liliana untuk prasmanan. Saat Sebastian numpang hidup di kelompok ini, ia pun heran saat melihat ketua kelompok yang bolor tak wajar bernama Roberto. Rupanya Roberto nekat melakukan pencabutan Sharingan agar bisa lolos dari genjutsu mematikan. Dalam kesaksiannya, Roberto memberitahu tentang keberadaan orang-orang terpilih yang disebut The Watcher, di mana orang-orang itu dijadikan boneka oleh si makhluk untuk membantunya mencari mangsa. Mereka pun menjadi impostor di antara para manusia guna memberikan tumbal pada si makhluk, di mana si pimpinan sekte memiliki tanda mata di tangan dan berpenampilan Mbak Roger pria misterius. Dan sekte itu selalu membuat motif mata di dahi para korban menggunakan areng sebelum melakukan penumbalan. Singkat cerita, saat Liliana dan yang lain beristirahat, dengan gelagatnya yang aneh Sebastian terlihat mengendap-endap meninggalkan bus. Setibanya di ruang praktek Liliana, ia pun terlihat mengambil beberapa kunci bus yang tersimpan dalam sebuah lemari. Kira-kira Sebastian mau ngapain ya? Di pagi harinya, Liliana yang terbangun merasa heran saat melihat gelagat aneh Sebastian. Cok, bagaikan air susu dibalas air comberan, rupanya Sebastian berencana membawa mereka keluar dari shelter. Itu artinya mereka semua dalam bahaya. Di tengah kepanikan, si subur dan Liliana berusaha menghentikan Sebastian.
Bener-bener si gobloy. Bagaikan bus malam yang oleng, Sebastian pun berhasil membawa semua orang keluar dari dalam shelter. Setelah melakukan aksi gilanya, Sebastian yang terluka langsung keluar dari bus. Hingga sesaat kemudian, Sebastian yang merasakan kedatangan si makhluk meminta si Subur untuk melihatnya. Ternyata Sebastian merupakan salah satu watcher yang bertujuan memberikan tumbal pada si makhluk. Terlihat Sebastian pun senang saat melihat cahaya aneh yang keluar dari tubuh si Subur. Melihat Liliana berusaha kabur, Sebastian pun langsung menangkap dan memaksa Liliana membuka mata untuk melihat junjungannya. Malang sekali si cantik Liliana pun tewas setelah tergenjutsu dan mencupang ban. Tak cuma itu, Samsul yang juga terkena genjutsu terlihat mendekati tangki bus yang bocor. Akhirnya, semua penumpang pun melepaskan roh dan menjadi tontonan yang spesial di mata Sebastian. Hingga Ana yang tiba-tiba datang berkata jika si ayah telah berhasil menjalankan tugasnya dan membebaskan mereka dari penderitaan. Edian sekali. Dan rupanya, Ana merupakan bagian dari genjutsu si makhluk agar Sebastian terus menjalankan tugas sebagai watcher dengan memberikan tumbal dari orang-orang yang masih selamat. Kemudian scene beralih ke 9 bulan yang lalu. Ketika itu, Sebastian yang berada di kantor mendapat telepon dari istrinya yang bernama Laura, yang memintanya untuk menjemput anak dan segera pulang. Di tengah kepanikan, Sebastian pun melihat berita liputan 7 dan langsung syok saat melihat kengerian dari wabah diskon umur yang terjadi di seluruh dunia. Di tengah situasi yang semakin kacau, Sebastian langsung ngabret menuju sekolah anak. Setibanya di kelas, Sebastian pun berusaha menenangkan anak dan mengajaknya pergi. Saat Sebastian memotong jalan melewati gereja, ia malah dihadang seorang pastor bernama Esteban, di mana Esteban yang mengaku mendapat wahyu dan melihat perwujudan malaikat Serapin meminta Sebastian pasrah pada takdir dan mengikuti ajarannya. Karena menurutnya, kejadian ini merupakan azab untuk membersihkan bumi dari para pendosa. Namun Sebastian yang merasakan kejanggalan dari pastor ini langsung menolak. Setelah si pastor pergi, Sebastian yang menyadari si makhluk menyebarkan genjutsu melalui tatapan bak klan Uchiha, meminta anak untuk memfokuskan pandangan pada kalung liontinnya. Betapa senangnya Laura saat melihat suami dan anaknya masih selamat. Lantas Laura yang tak ingin membuang waktu langsung mengajak mereka untuk segera pergi. My God. Betapa syoknya mereka saat melihat Laura tewas di ulti Johnson. Kembali ke masa sekarang, ternyata kacamata yang Sebastian kenakan hanyalah gimmick untuk menjebak korbannya. Hingga sesaat kemudian, Sebastian yang melihat lambang Dajjal di sebuah bus langsung mengeceknya. Selang beberapa saat, Sebastian terlihat melakukan pengintaian untuk mencari calon korban junjungannya. Melihat seorang kewes di dalam apotek, Sebastian pun bergegas menjalankan aksinya. I'm guessing that you're afraid, not knowing who you can trust. Untung saja kedatangan Rafa dan Octavio berhasil menggagalkan aksi yang akan Sebastian lakukan pada Claire. Saat aksinya gagal, Sebastian yang terpojok sok-sokan menjadi korban pembegalan. Lalu tiba-tiba dirasa si makhluk mulai mendekat, Sebastian yang berusaha menjebak Rafa dan kelompoknya kembali mengulangi gimmick yang ia lakukan pada kelompok si Subur. Meski tak percaya dengan ucapan Sebastian, mereka yang tak tega akhirnya mengizinkan Sebastian untuk ikut ke dalam kelompoknya.
Setibanya di shelter, Sima yang menjaga gerbang merasa heran saat Octavio mengajak orang asing. Si las bombas de los fascistas no llegaron a... Nosotros resistimos. Setibanya di bunker, Claire Galing langsung menghampiri si bocil bernama Sofia dan langsung memberikannya coklat cap ayam jago. Kemudian, Rafa langsung menyuruh Sebastian untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkat waktu, mereka yang mengetahui Sebastian bisa berbahasa Jerman menyuruhnya untuk menanyakan informasi pada si bocil Sofia yang seorang warga negara Jerman. Dan akhirnya, setelah curhat tentang tragedi yang menimpa keluarga Sofia, mereka pun bisa menggali informasi tentang keberadaan Chef John yang berada di atas gunung. Kemudian Sofia langsung mengambil kapur dan mulai menggambar gunung tempat Chef John berada. Melihat gondola dan kastil yang Sofia gambar, Sima pun yakin jika Chef John yang Sofia maksud adalah kastil Monjik. Teuing di mana? Lantas sambil menahan tangis, Sofia berkata jika ia telah terpisah dengan si ibu ketika akan pergi menuju Chef John. Mendengar hal itu, Claire berusaha meyakinkannya jika mungkin saja si ibu masih selamat. Di keesokan harinya, mereka pun langsung prepare sebelum melakukan perjalanan panjang menuju Chef John yang Sofia maksud. Dan seperti yang kita tahu, liciknya Sebastian hanya berpura-pura memakai penutup mata. Singkat waktu, setelah seharian berjalan ceker, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sebuah gedung opera. Di saat itu pula, Sebastian terlihat bersedih saat melihat kedekatan Claire dan Sofia yang mengingatkannya pada istri dan anaknya. Namun bisa kita lihat, dengan tatapan jahat, sosok yang menyerupai Anna sedang mengawasi dari kegelapan. Saat malam semakin larut, Sebastian terlihat mengendap-endap untuk melakukan sabotase ketika yang lain sedang tidur. Benar-benar gobloy. Di keesokan harinya, saat Sebastian dan rombongannya melanjutkan perjalanan, sosok Anna yang tiba-tiba datang memintanya untuk melihat kedatangan si makhluk. Dan benar saja, tali asu yang Sebastian sabotase akhirnya terputus hingga membuat kelompok ini kehilangan arah. Di tengah situasi genting, Octavio pun panik saat Sofia terpisah dari kelompok. Untung saja Octavio berhasil menyelamatkan Sofia yang hampir tergenjutsu bisikan si makhluk. Sementara itu, Rafa berusaha mencari anjingnya yang terlepas. Sontak Rafa pun panik saat mengetahui ia telah terpengaruh genjutsu si makhluk. Malang sekali gara-gara si gobloy Sebastian, Rafa pun akhirnya tewas setelah menciumkan diri ke mobil Maxim. Dan seperti biasa, Sebastian pun terkesima saat melihat arwah Rafa yang terbang ke langit. Situasi pun semakin kacau saat si asu terpengaruh genjutsu. Mendengar suara peluit Octavio, Sima langsung menarik si Abah untuk bersembunyi. Terlihat Sebastian pun kesal setelah upaya yang ia lakukan gagal menghabisi semua orang. Hingga dengan gimmick sok tidak bisa melihat, Sebastian pun menyusul yang lain ke dalam gedung. Selang beberapa saat, Claire yang syok berkata jika si makhluk seakan mengetahui trauma yang ia alami. Mendengar hal itu, Octavia yakin jika makhluk ini memanfaatkan trauma dan ketakutan seseorang untuk mempengaruhi manusia supaya bertindak gila. Claire pun mengungkapkan jika dalam genjutsu itu, ia terus mendengar suara kakaknya yang meninggoy kecelakaan. Namun saat Claire menanyakan apa yang Sebastian dengar, ia yang tak ingin kedoknya terbongkar langsung beranjak mencari Sofia. Sesaat kemudian, Sebastian berusaha menenangkan Sofia yang menangis di pojokan dengan memberikan kalung serapin milik Anna. Kemudian scene beralih ke 7 bulan sebelumnya, tepatnya 2 bulan setelah wabah aneh ini menyebar. Terlihat Anna sedang berdoa sambil ketakutan. Sementara di luar, seorang pria bertato Dajjal di tangannya sedang menggambar mata Dajjal di kening seorang pria.
Dan ternyata Pastor Estebanlah sosok pria misterius si pemimpin sekte sesat. Ketika pria ini ditumbalkan, Sebastian langsung memasangkan headset gaming pada Ana agar Ana tak mendengar teriakan si korban. Hey. Hai. Kembali ke masa sekarang, Claire yang penasaran langsung menanyakan nama Ana yang tertulis di liontin Sophia. Akan tetapi tiba-tiba mereka panik saat mendengar si Abah yang merintih kesakitan. Let me have a look. Melihat si Abah yang ngegibrik setelah digigit si asu, Claire yang merasa si Abah terkena rabies langsung mengajak Octavio dan Sebastian untuk mencari obat di salah satu kamar apartemen. Melihat Ana berdiri di depan jendela, si makhluk berwujud Ana ini kembali menghasut Sebastian untuk memberikan tumbal. Kemudian Sebastian langsung memanggil Octavio dan berkata jika tempat ini aman-aman saja. Malang sekali, Octavio pun tewas ditipu hingga melihat jendela yang terbuka. Tapi kali ini Sebastian yang tak melihat cahaya terbang tiba-tiba saja merasa menyesal. Hingga saat Claire datang, Sebastian berdalih jika Octavio tewas setelah melihat jendela yang terbuka. Mendengar bisikan si makhluk, Claire yang panik langsung mengajak Sebastian pergi. Namun si makhluk kembali menghasut Sebastian untuk membuka paksa penutup mata Claire. Apakah Sebastian mulai sadar? Setibanya di lobi, Claire pun langsung mengobati luka si Abah dan mengungkapkan kesaksian Sebastian tentang tewasnya Octavio. Tapi kini, Claire mulai mencurigai gelagat aneh Sebastian. Melihat anggota sekte datang menggunakan KLX, Sebastian yang mulai sadar langsung menarik rombongannya untuk kabur. Suwe sekali si Abah yang telat nikung harus tersenggol KLX. Di tengah kepanikan, si Ma berusaha menyelamatkan si Abah. Menyadari kedatangan si makhluk, Sebastian langsung menarik Claire dan Sophia agar secepatnya menemukan tempat berlindung. Di saat itu pula, si emak dan si Abah memilih untuk pasrah dalam kesetiaan. Setibanya di sebuah bangunan, Claire yang curiga langsung merebut kacamata Sebastian. Dan betapa syoknya Claire saat mengetahui jika Sebastian merupakan seorang Watcher. Hal itu pun membuat Claire sadar jika Rafa dan Octav telah ditumbalkan Sebastian pada si makhluk. Di tengah percekcokan dan hasutan si makhluk, Claire yang ketakutan langsung membawa Sophia kabur. Melihat Sebastian semakin mendekat, Claire yang panik langsung memasangkan penutup mata pada Sophia. Setelah Claire mubui dan pingsan, Sebastian mencoba bertahan dan melawan hasutan si makhluk yang menyerupai anaknya. Tanpa diduga, kalung Ana yang Sophia kenakan berhasil membuat Sebastian tersadar dari pengaruh si makhluk. Kembali ke masa lalu, ketika itu Sebastian dan Ana rupanya tertangkap oleh komplotan Pastor Esteban. Merasa akan dijadikan tumbal, Sebastian meminta Ana untuk memejamkan mata. Kemudian, Pastor Esteban yang akan melakukan penumbalan langsung membuat lambang Dajjal di kening Ana dan memaksa Ana untuk melihat junjungannya. Betapa hancurnya Sebastian saat tak mampu menyelamatkan putri kesayangannya. Hingga di tengah amarah pada si pastor, kesedihan dan trauma membuatnya menjadi seorang Watcher setelah melihat si makhluk. Apalagi saat ia melihat anak kembali memegang tangannya. Menyadari Sophia selamat, akhirnya Claire pun mempercayai Sebastian si Watcher tobat.
Sesaat kemudian, pelarian yang mereka lakukan dikejar oleh si Watcher Kokom yang sok keren. ¿Dónde vais? Meski sedikit oleng, Kokom tetap berusaha terlihat keren dan menganggap Sebastian tidak bisa melihat. Sontak Kokom pun kaget saat menyadari Sebastian merupakan seorang Watcher. Setelah Kokom so asik modar, Sebastian langsung mengajak Claire dan Sofia melanjutkan perjalanan. Setelah mendapatkan mobil, Sebastian langsung tancap gas menuju tower gondola. Setelah beraksi bak Dominic si paling keluarga, Sebastian langsung memasang lamak untuk meledakkan mobil. Setelah menghambat komplotan Esteban, Sebastian meminta Claire dan Sofia untuk pergi lebih dulu, sementara ia akan berusaha menahan komplotan Esteban sebisa mungkin. Sambil menunjukkan lambang Dajjal di tangannya, Esteban yang mengaku sebagai utusan Tuhan meminta Sebastian untuk minggir. Namun jelas saja Sebastian menolak dan langsung mengambil besi bangunan bersertifikat untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Claire dan Sofia sedang bersusah payah untuk sampai ke pucuk. Hampir saja Sofia mubui. Tak ingin mereka berdua nyungsep, Claire pun mengambil resiko dengan membuka penutup matanya. Singkat waktu, setibanya di pucuk tower, Claire langsung membunyikan lonceng untuk memberi tanda pada orang yang berada di seberang. Namun di saat itu pula, si makhluk pun terpancing dan terlihat mulai mendekat. Tepat pada waktunya, sinyal yang ia berikan diterima operator seberang. Saat Sofia dan Claire akan menaiki gondola, si makhluk kembali melakukan genjutsu suara dan membuat mereka kacau. Tepat pada waktunya, Claire berhasil menyelamatkan Sofia. Kembali pada Esteban, ia pun kembali tergenjutsu dengan menggunakan wujud anak. Melihat Ana seperti Scorpion, Sebastian pun berusaha untuk sadar. Setelah adu mekanik yang sengit, Sebastian pun berhasil menghabisi pimpinan sekte sesat ini. Sementara itu, Claire yang mengetahui pijakan wahana sudah ambrol, terlihat kebingungan untuk menaiki gondola. Mau bagaimana lagi, satu-satunya cara adalah jurus Paduli Bagong, dan berharap keberuntungan masih berpihak. Keberuntungan setahun dipakai sekali. Akhirnya Claire dan Sofia berhasil menaiki gondola yang akan mengantarkannya menuju safe zone. Sementara itu, Sebastian yang sekarat terlihat dihampiri arwah anak yang langsung memeluknya. Hingga akhirnya Sebastian pun meninggal setelah kehilangan banyak darah. Setibanya di safe zone, kedatangan Claire dan Sofia disambut tim militer. Lantas setelah memastikan Claire dan Sofia bukanlah Watcher, tim militer langsung membawa mereka ke dalam kastil. Dan sungguh keajaiban, ternyata Ibu Sofia berhasil sampai di tempat ini. Sementara Claire langsung dibawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Setibanya di lab, tim militer langsung melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel darah Claire. Dalam penelitian yang mereka lakukan, si dokter mengungkapkan jika stres ekstrim dan trauma yang dialami para Watcher membuat DNA mereka berubah dan memiliki imun terhadap genjutsu. Dan dalam uji cobanya, mereka berusaha menciptakan vaksin dari perubahan DNA yang para Watcher alami. Kemudian setelah si dokter mengambil sampel darahnya, Claire yang penasaran menanyakan cara mereka melakukan pengujian.
Di sore harinya, 2 orang petugas terlihat menyuntikkan darah Claire pada seekor tikus. Di tempat itu pula, terlihat seorang watcher yang terbaring dengan pengamanan ekstra. Lantas setelah persiapan selesai, mereka pun memasukkan sampel tikus ke dalam lemari baja. Commencing now. Lantas seperti apakah wujud makhluk itu? Tapi sialnya sutradaranya pelit dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Film ini mengisahkan sisi lain dari kejadian Bird Box film pertama yang berada di Amerika. Nah, film ini menceritakan kejadian yang sama namun berada di Barcelona. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bukan Real Madrid? Apakah sutradaranya mantan penggemar Messi? Artinya apa Bang Messi? Ya, semua sudah jelas dan pernah dijelaskan. Namun yang belum jelas, seperti apakah sosok makhluk ini? Kenapa sulit sekali menampakkan sekilas saja bentukan dari makhluk ini? Apakah mereka takut kalian yang menontonnya terkena genjutsu? Atau mereka kurmod dalam membuat CGI? Atau mereka ingin membuat makhluk ini menjadi misteri? Karena katanya, misteri paling mengerikan adalah hal yang tak bisa diungkap. Selebihnya, apa peduli Bagong? IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocoklah diberi segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Bird Box Barcelona 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.